Jakarta no banyak yang komplain no. Nah pengangguran banyak no Jakarta no. Oh iya ya. Ya berapa tuh kagak keluar lu. Bang udah bang. Kagak ngerti gua lu TV1 lu. Oh lu udah bang. Berita aja tuh ngejatuhin mulu lu sama Kang Deddy Mulyadi, sedangkan yang lain kenapa lu kagak beritain? Habis TV1. Dengan APBD yang fantastis, hampir mencapai 92 triliun, tetapi DKI Jakarta tidak bisa menyelesaikan pengangguran yang ada di Jakarta. Pertanyaannya, kemanakah Pramono Anung? DKI Jakarta juga menganggarkan dana untuk perbaikan kemacetan sebesar hampir 7 triliun. Tetapi kemacetan terparah di Jakarta terjadi pada saat ini. Punten ya bang ya. Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 6,97 triliun penanganan kemacetan lalu lintas. 6,97 triliun. 7 triliun lah. Yang jadi pertanyaan gua, masih macet nggak? Ya, jadi Bapak minta dibantu untuk beresin rumah, lagi ngebangun rumah belum beres. Jadi butuh bata, pasir, semen. Iya, sama apa lagi? Sama buat anak sekolah. Sama anak sekolah. Udah Pak, semua aja biaya rumah tangga Bapak semuanya minta ke gubernur, udah semua minta. Terus Bapak ngapain gitu? Lagi dong. Aduh. Minggir kalian. Ya, jomblo pulang kalian ke rumah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa Ibu Diman, yang cantik, yang ganteng, cetar, memainkan. Gimana kabar teman-teman? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga rezeki kalian selalu bertambah dengan lancar dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke penjuru dunia. Pokoknya doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Semoga dijabah ya guys ya. Oke, seperti biasa teman-teman, kita bakal membahas topik yang menarik ya tentang Bapak KDM Kang Deddy Mulyadi, si duda yang merajalela. Pokoknya ada momen seru, panas, gemoy, bahkan momen yang sangat bikin kita wah gitu ya. Semuanya udah gue kumpulin ya. Langsung aja yuk teman-teman, kita gas, kita menuju TKPN play. Assalamualaikum, Sampurasun, Ujeng Enjing, wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini sempat untuk berolahraga, sempat untuk berkumpul bersama keluarga. Siap. Ya, saya juga berkumpul pagi-pagi sama Nihiang untuk sekedar main kucing bersama. Nah, kucing-kucingan dong. ada beberapa hal yang mesti saya sampaikan. Pertama, pengaduan yang ibu dari Bogor yang anaknya mengalami pelecehan. Oh, yang lokasinya itu ditunjukin itu di sinilah Pak tempat lokasi tragedi itu terjadi. Wah. Udah ditangkap Pak, seriusan? Alhamdulillah. Seorang kakek dan kakeknya sudah ditangkap. Mantap. Dan sudah ditahan. Jadi tugas saya sudah selesai untuk menyampaikan kepada ibu hari ini. Yang kedua, kasus penganiayaan. Satu keluarga, suami istri di Bandung, pelakunya sudah ditahan. Kemudian yang ketiga, berbagai keluhan orang yang ingin dibawa ke rumah sakit, semuanya sudah kami penuhi dan kami bawa ke rumah sakit. Ini berasa kayak rekap nih gue. Salut gue. Kami sampaikan salam buat warga Parung Panjang. Mudah-mudahan bisa menikmati hari-hari lega. Karena kami menutup sementara seluruh proses produksi di Parung Panjang. Oh, yang itu galian yang kemarin ribut sama apa tuh di sub ya, yang di jalan itu sampai sama masyarakat juga ribut tuh. Terus kalau nggak salah supirnya pada nggak terima, kemudian memblok jalan sampai macet kurang lebih sekitar 3 jam dan itu viral, bahkan impactnya sampai bikin masyarakat geram. Ditutup Pak. Mantap. Ditutup sementara ya, bukan ditutup permanen karena kan jalannya lagi dibenerin. Ya kan, nanti kalau jalannya lagi dibenerin tiba-tiba rusak lagi, yang disalahin Gubernur Jawa Barat, lihat di jalannya tuh kan, teriak-teriak lagi gitu ya. Nggak apa-apa Pak, tutup sementara ya Pak ya. Ini sih nggak pada ngedenger, udah ditetapin jadwal jam-jamnya jam sekian gitu ya. Masih aja pada ngeyel ya. Punten ya guys ya. Oke, mantap nih Bapak nih, rekapnya mantap sekali, gas lagi. Kenapa? Karena kami ingin menyelesaikan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan. Dan jangan sampai infrastruktur yang baru dibangun seminggu sudah dihajar oleh truk-truk besar. Kita ingin pembangunan ini menguntungkan semua pihak. Tidak boleh ada salah satu pihak yang untung, tapi pihak lain rugi.
Mari kita bersama menjaga alam dan lingkungan. Mari kita bersama berusaha untuk saling menguntungkan. Mantap. Assalamualaikum. Ya kan? Coba punten Gubernur Jakarta. Maaf, ada nggak rekap kerjaannya seperti ini dikasih tahu ke masyarakat? Publikasiin dong apa yang sudah dikerjakan. Kalau Bapak KDM mah kan kelihatan. Pertama, pembangunan jalan itu hampir setiap hari update. Iya kan? Kami sudah mengerjakan ini, kami sedang mengerjakan ini, biayanya sekian, ya kan? Anggaran yang dikuncurkan dari Pemprov Jabar itu ada berapa? Jelas gitu, terbuka gitu ya. Belum lagi yang kayak gini nih, laporan keluhan-keluhan masyarakat yang sudah diselesaikan. Kasus inilah, yang rumah sakit lah, yang ada warga yang ya kan dari pengeroyokan segala macam diselesain. Itu yang namanya transparansi, keterbukaan dalam bekerja. Dan yang menurut gua ini yang disebut namanya pejabat publik, bukan kerja senyap. Kura-kura ninja kali ya. Punten ya, bercanda ya guys ya. Tapi kan ada yang begitu. Nggak, saya mah nggak mau katanya. Halo guys. Ngonten juga. Banyak yang nyindir-nyindirin Bapak KDM terkait tentang masalah berkonten. Ngonten juga loh. Mau itu anggota dewan, eksekutif segala macam, ngonten juga lu ujung-ujungnya. Aman. Pada kemakan omongan Pak ya. Sabar Pak, di mana-mana jagoan itu kalah dulu Pak ya. Bapak ini ibaratnya film pendekar, Bapak sebagai Barry Prima. Kalah dulu, tapi ujung-ujungnya Pak dendam membara. Dibantah itu gitu Pak. Jos, ya, mantap lah ya. Tapi ngomong-ngomong Pak, Barry Prima yang di film mah nggak status duda Pak. Tapi udah cepet-cepet dong ya. Udah pilih mana, Kokom atau Sherly? Canda ya Pak ya. Iya, saya ngefans soalnya sama Bapak. Wah, luar biasa. Jalan kaki dari Manado ke Lembur Pakuan. Wow. Apa ini? Apa? Coba lihat sini. Jalan kaki katanya. Waduh, jauh ya. Jalan kaki nih. Dari mana? Manado ke Subang. Jauh, Pak. Manado ke Subang. Luar biasa Bapak. Jadi Bapak Supriyanto ini dari Manado ya? Iya. Jalan kaki dari Manado ke Subang. Selama berapa bulan Pak jalan kaki dari Manado ke Subang? 10 hari. 7 bulan? 10 hari. 10 hari. 11 hari ini. 7 bulan 11 hari jalan kaki dari Manado ke Subang. Wow, lama kali. Udah kayak merantau kita ya kerja ya. Udah 11 hari. Kan tanggal bulan 2 tanggal 10 dari kan. Oh, bulan Bapak kesini tuh apa? Februari dong. Cuman kena semua. Kepingin saya itu rasanya pingin tahu itu Lembur Pakuan dan pingin tahu dunia KDM. Pengen tahu? Tujuannya adalah pengen tahu Lembur Pakuan dan yang pasti mungkin ya pengen ketemu Bapak Deddy Mulyadi. Tapi jujur teman-teman ya dan abang ya punten ya, ini sebelum kita nonton lebih fullnya, dan mungkin kalau mau nonton yang lebih fullnya juga kalian bisa nonton di channel YouTube Lembur Pakuan, silahkan kalian mampir ke situ. Punten nih bang ya, gua sebelum nonton sampai selesai maksudnya jangan sampai tujuan utamanya kan pengen tahu Lembur Pakuan dan pengen ketemu KDM lah. Mudah-mudahan pure seperti itu, jangan sampai ujung-ujungnya ada embel-embel yang udah banyak soalnya begitu bang. Punten bang ya, nanti wah saya dikasih HP lah segala macam gitu. Wah nggak sesuai dengan misi utama gitu, yang ada nanti bapak dihujat kan gitu. Kalau sekarang jujur gue masih mengapresiasi, gila keren gitu ya. Diamannya Pak Gubernur. Nih, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh video call. Ini Bapak siapa? Bapak Ustadz Supriyanto. Supriyanto. Yang Oh, nama, dari mana? oh dari kayak nama Dari Jawa. mana Do Bitung? Dari mana, Dok? Kenapa jauh-jauh datang ke sini? Kasihan capek, Bapak. Oh. Demi cinta dengan Bapak begitu. Oh, gitu. Demi cinta. Tapi cinta tidak boleh mengorbankan keluarga. Nangis anjir. Nggak ada keluarga yang dikorbankan, Pak. Nangis anjir. masih lagi. Bapak Gubernur nggak ada yang keluarga yang tibu. Anjir nangis merinding gua. Ya, takut meninggalkan anak istri. Saya belum nikah. Oh, belum nikah, bujangan ya. Kalau bujangan bebas. Allah.
Mau cari Untung nggak bilang duda lagi. Mau cari apa bang? AW Bandung. AWW Bandung. Itu Bandung. Bapak sehat? Iya. Sudah. Sudah makan belum? Sudah tadi, insya Allah. Cuman nggak kebagian lauk, nggak kedapatan lauk. Oh nggak kebagian ikan. Hanya makan nasi putih doang. Oh habis. Ya banyak. Nah nanti Waduh sinyal. Min, Ya. nanti sama Peggy dia ajak makan aja ke Dawan, ke ayam goreng. Oh. Iya. Bonus. Ya, Mohon siapa? tidak mau mungkin dia kan pegang ayamnya banyak. Seneng ya. Pak Haji di mana? Pak Haji lagi di mana? Masih di Bandung, Pak. Oh di Bandung. Oh pas di Iya. Bandung. Si kerja Pak Gubernurnya. Nepin aja di hotel biar istirahat. Oh. Siapa Pak? Ustaz. Siap. Oh kan, alhamdulillah ya video call dengan Bapak Gubernur, kemudian ya salut lah kita mengapresiasi dan tadi sempat ditanya kan udah makan belum gitu ya, cuman kebagian nasi. Wah udah kesini Pak. Ada apa kok ikan asin di sini? Walaupun ada ending asin tetap yang penting ikan Pak. Telur juga ada Pak gitu ya. Tapi luar biasa ya, maksudnya langsung diinstruksikan diajak makan terus nginepnya dikasih tempat yang enak lah di hotel gitu kan mengapresiasi Bapak KDM ya. Tapi Pak punten ya kalau bisa jangan dikasih itu, tapi kalau Bapak mau ngasih money atau cuan ya silakan Bapak KDM. Tapi kalau Linggo sih udah pasti dikasih sih karena untuk ongkos pulang. Dan bukan cuman Bapak ini sih kalau menurut gua ya, banyak warga-warga yang datang sampai nginep berhari-hari gitu kan, ujung-ujungnya dipulangin nih ongkosnya gitu ya. Permasalahan yang bisa dibantu ya dibantu. Cuman kebanyakan kan nih gitu, datang ke sana pada minta modal. Kemarin kan dari Jakarta juga gitu ya kan. Kita mungkin akan sedikit membahas terkait tentang kasus yang 2 desa yang bakal dilelang sama pihak bank itu ya. Dari sisi aspek hukum, ini kan tanah ini dijaminkan oleh Pak siapa? Oleh Pak Lidarmawan. Bisa nggak kalau warganya tidak merasa menjual pada Pak Lidarmawan, kemudian tanahnya menjadi objek jaminan? Bisa nggak kita menggugat Pak Lidarmawannya? Bisa Pak Gub. Jadi artinya gini. Pidana dan perdatanya bisa Ya, nggak? artinya bahwa kita akan telusuri kenapa dulu belum menjadi sertifikat, itu sudah bisa dijadikan angguna. Nah, Ya. itu. Yang kedua, bahwa kita akan telusuri bahwa di tahun 91 sesuai dengan pelang ini, sebenarnya sudah ada putusan dari kejaksaan terkait bukan BLBI terkait dengan kasus yang lain. Ini yang pelang ini kasus yang lain Pak Gub. Bahwa ini jaksa atas dugaan tipikor yang dilakukan oleh Lidarmawan itu dia dianggap menyalahgunakan BLBI saat itu, bukan BLBI, bantuan likuidasi Bank Indonesia, sehingga dia dianggap korupsi. Dan sudah dinyatakan oleh jaksa dan lewat putusan pengadilan Mahkamah Agung bahwa dia dinyatakan bersalah, maka disitalah kurang lebih 451 hektar tersebut. Yang dalam klarifikasinya yang muncul yang Pak Gub tadi sampaikan 80 hektar kenyataannya. Kemudian rupanya Bank Pembangunan Asia itu adalah bangkrut, kemudian bergabung ke Bank Pasifik, ya kan? Bank Pasifik ini yang kemudian menjadi problem, menjadi pasien dari BLBI di tahun 98 itu, Pak Gub. Ini 2 peristiwa yang berbeda. Pertanyaan secara hukum ini juga aneh. Bagaimana sesuatu jaminan yang sudah dinyatakan oleh jaksa disita berdasarkan putusan Mahkamah Agung sudah inkrah bahwa itu adalah sitaan menjadi milik negara, Sitaan korupsi. sitaan korupsi, sekarang disita lagi sama BLBI. Jadi satu objek sitaan, yang satu sudah disita dalam perkara korupsi. Ya. Kemudian yang satu disita lagi dalam perkara perdata. Ya, BLBI. Ya kan perkara perdata. Ya, Ya, kan sekarang mau dilelang. karena kasus BLD dilelang. Bagaimana padahal ini kan status sudah disita oleh Kalau kejaksaan. sudah disita kan tidak bisa diambil lagi. Itu yang kita mau telusuri. Negara ngambil lagi punya negara. Ya. Ih aneh ya, Kan aneh, jadi Ya. banyak keajaiban. aneh, sumpah aneh gue. Negara nyita punya negara, ini gimana ceritanya? Aneh. Terus ini ternyata setelah ditelusuri, ini kasusnya bukan sekedar pinjam uang ke bank, kemudian ini menjadikan jaminan, bukan. Ternyata kayak semacam ada indikasi korupsi ini. Aduh, nih
kok jadi merajalela ya setelah kita pahami lebih dalam gitu. Terus itu Bapak pengacara juga menyatakan, ini gimana ceritanya? Tanah belum ada sertifikatnya udah bisa jadi jaminan, Bang. Dari kemarin saya itu lagi bertanya-tanya, Pak pengacara, kenapa kok bisa? Tanah belum ada sertifikatnya, kok bisa jadi jaminan dan bank pun meng-ACC? Ini tanda kutip nih. Kok bisa dari kemarin itu? Jadi cuma tinggal tunjuk-tunjuk doang gitu. Ini punya tanah saya, ini tanah saya. Terus bank mencairkan gitu. Ini juga bank perlu dipertanyakan. Ini bank yang dulu ya, bukan bank yang sekarang. Maksudnya yang dulu pada saat menerima klaim atau proses mencairkan dana tersebut lah gitu ya. Kan aneh gitu. Karena setahu gue gini teman-teman, minjem duit ke bank, ya kan, data jelas. Lalu jaminannya apa? Ini Pak, misal surat tanah 1 hektar, sertifikat dong, iya kan? Kan dicek, betul nggak? Ada tim survei, teks, mana Pak tanahnya ini? Disesuaikan tuh dengan sertifikatnya atau dengan data, ya surat-surat tanahnya. Oh iya bener. Terus bukan cuma itu, biasa pihak bank kan nanya-nanya ke tetangganya, ya kan? Ini bener Pak tanahnya si Pak Haji Anu. Pak ini bener Pak tanahnya ini, luas tanahnya ini bener Pak. Terus usahanya apa Pak? Terus pekerjaannya apa? Biasanya pihak bank begitu loh guys. Tapi ini dengan entengnya pihak bank mengucurkan dana dengan jaminan tanah dalam tanda kutip bukan sertifikat. Kok bisa ya? Pantesan kategorinya adalah kasus korupsi. Coba dikit lagi ya. Pertanyaan saya, dulu ini dibeli nggak sama Pak Ali Darmawan? Di antaranya ada, Pak. Di untuk antaranya peternakan, betul. Seolah-olah, betul. Seolah-olah untuk peternakan. Sama apa lagi? Ya tanaman pertanian, Pak. Sama Di antaranya nanam jeruk, kelapa, ya tanaman gitu. perkebunan. Tanaman perkebunan. Pertaniannya jalan nggak? Nggak jalan. Perkebunannya jalan Nggak nggak? jalan. Peternakannya Korupsi nggak bener jalan. sih. Tidak jalan. Memang modus zaman itu begitu. Nah itu penjelasan di data Korup desa. lagi aja. Tanah yang dibebaskan waktu itu oleh Pak Wi Darmawan itu masuk semuanya yang sekarang menjadi jaminan tidak? Kalau di desa cuma tercatat 80 sekian, Mbak. Yang tercatat. Ya, yang atas Lidarmawan. Lidarmawan itu hanya 80. Ini harusnya kalau ditanya berapa jumlahnya tuh harus akurat sih kalau menurut saya dia datanya tuh misalnya 84 hektar atau 84 tanah milik orang gitu ya. Jadi jangan 80 sekian, jadi biar nggak blunder gitu ya. Kadang-kadang suka gitu sih emang 80 sekian gitu. Sekiannya itu harus jelas. Iya, maaf ya. Ya. Bisa jadi Pak Lidarmawannya itu, ini zaman dulu nih. Iya, iya. Pak Lidarmawannya itu dulu waktu mengagunkan tanah itu langsung dibikin semua peta blok. Belum. Betul. Iya peta doang kan. Sama datanya seluas 450 sekian. Mungkin yang- 500, Bu. Ya ini putusannya jadi 500, yang 400 di bawah ada yang 400 Oh. luasannya. Sudah beberapa kali, Pak, plang Oh, ini. ini. Bukan satu kali. Nah, Nah, yang lebih dari Oke, artinya gini loh. Menghadapi plang ini sebenarnya masyarakat desa sini sudah biasa. Sudah biasa. Sudah sejak zaman BLBI, zaman dulu loh BLBI itu. Pokoknya Sekarang itu menjadi kegelisahan, keributan adalah terjadinya blokir. Betul. Blokir selama 2 tahun ke belakang, Pak. 2021, Pak, di blokirnya. Sekarang sudah dibuka blokiran. Ah. Namun tetap kita harus ke BPN untuk plotting bahwa tanah ini masuk ke plottingan yang 400 sekian apa tidak. Itu yang mempersulit warganya. Oke, berarti Ke kan BPN. yang harus diurus sekarang itu adalah pemerintah, daerah, provinsi, kabupaten, desa Ya. bersama BPN. Betul, itu aja dipermudah untuk melakukan pengaturan agar mempermudah akses terhadap hak kepemilikan warga di luar plottingan di ini. luar plottingan dan di luar yang 80 hektar yang sudah dijual. Iya, itu Yang tidak boleh itu adalah dulu bapaknya menjual, ahli warisnya ngaku tadi dijual. Nanti hari Rabu, nanti saya sebagai gubernur akan ngundang Kanwil BPN. Ya kan? Dan BPN yang ada di sini. Dan Pak, yang bersangkutan dipanggil Pak, atau jangan-jangan hilang kemana itu? nanti juga kita akan sama-sama ke Pajak Seagungnya, kan ini sudah di bidang setan aset.
nanti saya mau nyampaikan juga surat ke Pak JA menyampaikan masalah ini. Sebagai gubernur bukan sebagai ini kan. Ya. Terutama itu aja Pak, ke BPN dulu biar warga permudah itu dulu. Oke, yang di luar. akses untuk Iya. mendapatkan lagi pengalihan haknya. Itu. Bapak baru 700 orang nek. Iya, siap. Ada datanya Tuh, sudah ada. 700 orang. Baru hari ini kita data sebagian yang sudah Nah, ada. sebagian suruh teken aja sini. Siap. Mana sini? Siapa yang boleh teken? Bapak, Masih kuasa. warga udah nunggu di atas. Di sini aja. Biar ada objeknya. Oh iya. Mana berkasnya? Sini. Luar biasa loh diselesaikan masalah segitu rumitnya loh. Ini rumit loh masalah asli. Ya karena yang bersangkutan udah nggak tahu kemana. Ini korbannya masyarakat loh guys, gila loh. Kasian banget kan gitu ya masyarakat kan gitu. Tapi gubernur hadir untuk masyarakat, membantu mereka menyelesaikan masalah ini. Serumit apapun akan diselesaikan. Ya, ini karena bukan biaya sedikit sih menurut gue. Ya, pasti ada istilah, wah pengacara itu bukan satu orang yang bakal diturunkan. Ini banyak gitu kan. Tapi ya itu tadi demi masyarakat apapun bisa dilakukan dan apapun akan diperjuangkan oleh Bapak Kades. Ya itu mengonten. Ahmad, ini 700 warga loh. 700 warga loh. Ya, dari zaman kapan? Ditoel nggak sama mantan gubernur era dulu? Ditoel nggak? Diurusin nggak? Kagak ada. Kenapa? Karena dia tahu masalah ini rumit gitu. Cuma KDM. Bahkan saya sebelum mantan buntan ya teman-teman. Era mantan sebelum Bapak KDM dan sebelumnya lagi juga nggak tahu ditoel tahu nggak gitu. Apa ya bilang tadi? Ya karena tadi itu rumit gitu guys ya. Aduh, sampai gua aja ngedenger sampai kaget gitu ya. Cuma yang jelas pertama itu bisa dituntut yang menjaminkan tanah ini ya. Karena kan dulu cuman bentuknya kan bukan sertifikat gitu. Cuman dibuat ya kayak semacam tertulis aja gitu bahwa inilah tanah saya dan itu ada tulisannya gitu kan ya. Dan mungkin ada beberapa masyarakat yang mungkin sebagai saksi mungkin bisa aja begitu kan gitu. Tapi bentuknya bukan sertifikat. Kan tadi dijelaskan sama pengacara. Oke, yang rumit-rumitnya kita geser dulu karena kita mau melihat video yang seru-seru. Ada Egy. Kita hiburan dulu, yuk guys. Oke, ketemu Teh Tita ya. Oke. Kenapa grogi gitu? Emang cantik ya Teh Tita ya, pantesan Egy kelepek-kelepek ya. Nuril Lope sampai ditinggalin. Aduh, tai lalat ngapa di situ sih gue mah. Canda ya guys, masuk mana-mana lu ya. Aman. Saya mau disuntik rabi ya. Kamu mau disuntik? Kamu sakit hati? Maksud Bapak. Ini uang buat Teh Tita. Dari siapa? Dari siapa? Di Bapak lah. Dari Bapak. Enggak dari Egy. Nah lo Egy. Kayak kenapa lagi? Langsung bos. Masuk. Bos, ini si ajudannya nih. Kenapa enggak dari Egy? Egy dari lo Gi. Hah? Dari bapak. Tunggu. Tunggu bos. Itu ada berapa? Nah. Bos. Itu saya. Aduh. Ayo hitungin dulu. Bantu itu. Ya. Stop, hitung dulu. Hitung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Curiga. Berapa? Enggak tahu. Dari Egy. Aduh, ini mah ampun. Disekak langsung sama Bapak KDM walaupun Bapak KDM-nya nggak ikut ke sini. Teh Titanya suruh ngitung duit. Tapi yang ngitungnya si Egy. Aduh, Egy sekolah Egy ngitung beta bisa acan mana ngeraken weh gitu aing mah. Ini ya? Hah? Iya ini. Dari Egy bukan? Iya. Makasih ya. Ya, siap. Dari bapak itu dari Udah nanti. Iya. Bener. Iya. Janji dulu sayang. Egy harus pakai jas tuh, kata si Om harus pakai jas, harus yang ganteng. Ya. Janji Ya. ganteng. Siap. Siap apa? Siap. nyium tangan lagi. Greget gue. Oh, Saregi.
Ampun sih gitu. Nggak siap. Ini makasih ya. Siap. Buat apa sih ini teh? Buat apa? Buat wisuda. Sudah. Gak mau dari. Mah deket-deket lagi udah kayak anu ngok-ngok gitu. Egi, ampun Eng. Baper tuh. Nonton semuanya. Bapak pengen dari Egi? Iya dari gitu. Dari Egi ini? Iya. Beneran? Iya, itu habis. Nah, habis kamu ya. Uang tabungan Egi habis. Apa ambil tadi? BJB. Wah, Oh iya, dia kan dapat ini guys, apa namanya jadi bintang iklan. Kalau bahasa kerennya mungkin sekarang endorse kali ya. Iya kan? Kata Pak Deddy Mulyadi, Bang BJB viral karena wanita cantik. Bukan. Ya, karyawannya kan cantik-cantik kan di BJB kan di kantornya. Tapi Bang JB viral karena anak uncal. Kemarin kan kita udah bahas itu. Lucu Kamu tau. nggak sama pacar Egi yang di BJB? Yang nggak mau gitu. Wah, Egi pelanggaran. Enggak, kata siapa? Iya. Mana? Ada di konten Bapak. Nah, selingkuh ya. Aduh. Selingkuh Egi belum apa-apa. Ada kan Egi bilang nih, pacar Egi dijadiin wallpaper HP, cina gitu. Udah, Bang. Itu tadi di foto siapa, Bang? Ketinta sama Egi. Oh, Teh Tita. Di wallpapernya ganti. Udah dong, saya. Itu, Bang. Janji dulu. Aduh, greget gue. Anak uncal pengen nampol gue perasaan. Greget gue, ampun nih anak uncal. Dari Egi, tabungannya habis gak? Enggak banyak. Banyak. Berapa Cing? Cukup lah buat Cukup lah. masa depan lagi. Iya, masa depan lah buat nikah sama kamu. Oh, gaya. Aduh, ya. Mulai turun tuh ilmu bikin lumer hati wanita. Susah memang kalau udah kumpulnya sama Bapak Kadem nih. Turun. Bapak Kadem itu kan paling jago bikin lumer hati perempuan kan. Ini anak uncal udah mulai pinter. Tita sampai lumer gue, mah ampun. Pulang ke Bogor? Udah. Kangen aku terus ya? Gi, Aju dan Egi mah tinggi. Badannya koker. Iya, gas mulu. Iya tinggi. Satu lagi supir. Belum selesai, Gi. Iyalah, yang penting inilah. Oh iya bener. Nggak digaji. Atuh kasihan gaji. Digaji. Bang, Pak Egi. Ku Egi. Ya ke Bang. Siap, Bos. Siap, Bos, siap. Ajudannya. Anjir, ajudannya ngeri. Siap bos, tinggi banget. Udah kayak tiang listrik, tinggi banget loh. Seriusan, nih perhatiin dia sama kalian ya. Ya ke Bang. Siap, Bos. Siap bos. Bener loh Bang. Siap, Bos, siap. Wow. Ini Bang, udah setia sama cewek. Jadi kapan tuh? Kapan mau dilamar? Jadi kapan tuh? Ayo. Mau beli cincinnya dulu Bang. Mau beli cincin dulu? Ini nih. Mana ada cincinnya kan? Ada kosong tuh. Masih kosong. Mau beli cincin dulu? Santai aja. Boh, Jadi nanti ngekeng. kita diamnya di mana? Di Ciwidey apa di Bogor? Dibuka lagi. Oh, di Ciwidey ya? Ada kan rumah Egi. Oh ada yang punya. Egi punya rumah? Punya. Tanyain. Bang. Oh, siap, Bos. Siap. Egi udah gimana? Belum Putri. Aman, rumah aman. Aduh, ajudannya nggak tahu lagi ngapain dipanggil. Siap bos. Anjir si Egi, ampun ngerjain orang ampun. Aman. Kolot eta Siapa teh. tuh Tita mau sama Egi ya? Iya. Ada, gua mah. Udah punya rumah, udah punya sawah, Udah punya kebun. Lomba. Kebon. domba. Banyak aku lah. Ya, Egi masih sibuk. sibuk kan. Kok ada yang sih? Sayang. Yuk, Pamit dulu. udah. Jaga hatimu ya. Ini hatimu ya. Kamu. Ini rasa kamu. Ayo, Siapa rasanya? buat kamu. Gimana gini? Ai. Lagi. Lagi dong. Aduh. Minggir kalian. Ya, jomblo pulang kalian ke rumah.
closing aja udah kayak gini caranya. Egi, kameramen jadi obat nyamuk loh Egi. Ah, dasar si Egi. Oh, ini yang dimaksud dengan surat edaran Bapak Kadem tadi. Langsung ditutup ya. Wah, mantep ya. Warga asal Cirebon tujuan meminta bantuan Pak Gubernur untuk lagi bikin rumah, ingin dibantu membereskan rumah. Tujuannya ada apa, Pak? Tujuannya mau beresin rumah yang belum diberesin. Iya. Anak. Ya. Buat Boleh nomor HP-nya? ya masuk sekolah lah. Iya. Jadi Bapak minta dibantu untuk beresin rumah. Ya. Lagi ngebangun rumah belum beres. Ya. Jadi butuh bata, pasir, semen. Ya. Iya. Sama apa lagi? Sama buat anak sekolah. Sama anak sekolah. Iya. Iya. Oke, siap. Jadi Udah Pak, semua aja biaya rumah tangga Bapak semuanya minta ke Gubernur, udah semua minta. Terus Bapak ngapain gitu? Kita montang-manting untuk ngasih makan keluarga ini itu, Pak. Lah Bapak enak banget datang ke Lembur Pakuan, cukup minta datang rumah, minta diberesin, minta biaya buat anak sekolah segala macam. Terus Bapak ngapain? Enak banget. Ya sirik lah gua, kenapa? Gua susah payah montang-manting maksudnya. Bercanda ya guys. Coba kalau semua diturutin apa nggak bahaya nih, repot nih. Terus yang ngasih makan yang segala macam gitu Gubernur gitu. Oh, kadang-kadang gua. Maaf ya guys. Just kidding ya guys ya, bercanda guys ya. Mana yang kemarin TV1 keluar masalah Kang Deddy Mulyadi? No, sekarang. Apa bang? Jakarta banyak kasus. Ah, Jakarta lagi. Yang kemarin jalan-jalan kemana? Ke Jepang katanya. Iya. Hasilnya mana? Mana bang? Macet tuh di Jakarta masih aja lu pada kagak diberitain lu monyet. Lu beritain aja yang kagak bener lu sama Kang Deddy Mulyadi lu. Abis lu TV1 lu. Bagian Jakarta aja yang kagak beres suka kagak diberitain. No, Tangsel no. Oh, anggarannya gimana? Kagak ada beritanya lu. Kagak keluar. iya, Tangsel kenapa nggak diangkat TV1? Itu tempat, maksudnya di Banten loh tempat saya gitu. Kenapa nggak diangkat tuh Tangsel tuh? Biar rame dong. Kalau objektif dong kalau mau ngasih berita TV1 ya. Maaf nih punten ya. Ya jangan KDM anggaran semua dibahas. Tuh yang Leoni kemarin sindir wali kota apa tuh? Kenapa nggak diangkat tuh? Angkat dong TV, jangan cuman Gubernur Jawa Barat yang serang. Itu daerah saya nih, ini daerah saya Banten gitu loh. Angkat, nggak apa-apa, saya seneng viral. Biar pada melek gitu ya. Ya karena kan anggaran buat jalan cuman kalau tidak salah itu sekitar 700 jutaan atau sifatnya itu masih ratusan juta lah gitu teman-teman ya. Giliran anggaran keluar negeri aja sampai ber-MM itu kan rame banget gitu ya. Ayo dong angkat gitu ya. Gas bang. Koar lu. TV1. Kemana lu? Mana lo? Koar aja lu sama Jawa Barat. Habisin bang. Kenapa lu? Sentimen amat lu sama ke Jawa Barat sama Kang Deddy Mulyadi. Habisin bang. Hah? Dibayar berapa lu sama orang-orang? Kejatuhin Kang Deddy. Gak ngerti gue. Pola pikir lu. No, sekarang kasusnya gimana no? Jakarta no banyak yang komplain no. Nah, pengangguran banyak no Jakarta no. Oh iya ya. Ya. Jakarta Baratnya aja 76.000. Oh. Ya, yang dipecat aja ya berapa tuh? Yang di PHK 2.000-an. Oh. Berapa tuh? Kagak keluar lu anjing. Kemarin lu keluar sama masalah kasus Kang Deddy dana perjalanannya. Perih. Jakarta aja kagak keluar lu. Ayo lu sia. Tangsel lo gimana Tangsel no? Tangsel nih bahas dong. Hah, yang lagi rame tuh kagak keluar lu monyet. Hah? Bang udah bang. Kagak ngerti gue, lu TV1 lu. Oh lu udah bang. Berita aja tuh ngejatuhin mulu lu sama Kang Deddy Mulyadi, sedangkan yang lain kenapa lu kagak beritain? Hah? Gak ngerti gue pola pikir lu, TV lu. Habis TV1. Guys, Jakarta terjadi kemacetan yang sangat parah. Pada hari Rabu Jakarta mengalami kelumpuhan total.
Pertanyaannya, kemanakah Pramono Anung? Di sejumlah ruas di Jakarta mengalami kemacetan total, bahkan stuck hingga tidak berjalan. Pertanyaannya, ngapain aja Pramono Anung? Tidak bisa menyelesaikan kemacetan-kemacetan yang ada. Digadang-gadangkan Jakarta mengalami transportasi terbaik di dunia, padahal itu hanya omon-omon saja. Dengan dana APBD yang nilainya sangat fantastis, tetapi dia tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kemacetan yang dari dulu terus berlanjut seperti itu. Pertanyaannya, kemanakah Pramono Anung selama ini? Jadi, janji-janji kampanye Pramono Anung yang ingin menyelesaikan kemacetan, mengurangi kemacetan, itu adalah hoax, itu adalah omon-omon saja, omon-omon nol besar. Yes. Gue masalah pekama tai lalatnya anjir. Guys, tingkat pengangguran di Jakarta mengalami tren peningkatan mencapai 6,18%, meningkat dari 6,03% pada periode tahun sebelumnya. Kemanakah Pramono Anung? Dalam wawancaranya, Pramono Anung malah menyarankan untuk warga Jakarta supaya kerja ke luar negeri. Dengan APBD yang fantastis, hampir mencapai 92 triliun, tetapi DKI Jakarta tidak bisa menyelesaikan pengangguran yang ada di Jakarta. Pertanyaannya, kemanakah Pramono Anung? DKI Jakarta juga menganggarkan dana untuk perbaikan kemacetan sebesar hampir 7 triliun. Tetapi kemacetan-kemacetan terparah di Jakarta terjadi pada saat ini. Pertanyaannya, kemanakah dana tersebut? Ini menunjukkan bahwa Mas Pram itu memang benar-benar tidak bisa bekerja. Mereka itu hanya petugas partai. Dengan dana APBD hampir 92 triliun, tetapi kemacetan dan pengangguran masih saja terjadi. Pertanyaannya, ngapain aja Pram? Tahu bang. Oh, punten ya bang ya. Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 6,97 triliun bagi program kebijakan untuk penanganan kemacetan lalu lintas. 6,97 triliun. 7 triliun lah untuk penanganan kemacetan. Tapi sekarang masih macet. Uangnya kemana? Ini beritanya dari mana nih bang? Ini harus jelas nih bang. Oh ini Badan Pusat Statistik Indonesia, artikelnya dari sini terkait tenaga kerjaan. Lalu endingnya ada berita di bagian bawahnya itu 6,97 triliun. Ya udah aja 7 triliun ya. Kebijakan Pemprov DKI untuk penanganan kemacetan di Jakarta. 7 triliun coy. Yang jadi pertanyaan gue, masih macet nggak? Setahu gue tuh ya, terakhir gue kesana itu pas bulan berapa itu macet banget. Aduh, ampun. Yaudah ya, pokoknya mah kita doakan yang terbaik lah. Semoga saja ada solusi ya supaya Jakarta nggak macet. Cuma titip tuh untuk para influencer yang khususnya nyerang-nyerang Gubernur Jawa Barat tuh. Kayaknya tempat kalian jauh lebih rumit deh kalau menurut gue. Bahkan bisa dibilang masalahnya tuh lebih complicated gitu. Banyak banget gitu ya gitu. Karena kan tahu sendiri lah. Ya punten ya teman-teman ya. Kalau kita kesana aja kayak macet banget anjir. Tapi sibuk ngetikin Jawa Barat mulu gitu ya. Ya mungkin karena mereka sayang sama Gubernur Jawa Barat ya. Cinta sama Gubernur Jawa Barat ya. Ya bahkan akun TikTok aja ada ngestek-ngestekin gue gitu. Kenapa? Kalian cinta juga sama saya? Ngomong aja. Oke guys, gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Mohon maaf kalau ada kata salah pada saat saya membuat konten ini. Dan jangan lupa follow akun TikTok yang videonya saya reaction. Thank you so much. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.